Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester Bahasa Indonesia tentang menulis artikel ilmiah. Yang berjudul Analisis Pemberdayaan Dana, Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Bidang Kesehatan. Yang pertama, pengertian zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ketiga, yaitu sodakoh atau biasa disebut dengan sedekah, adalah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Kedua, hukum zakat, infak, dan sodakoh dalam Islam. Hukum zakat. Zakat hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam, dan sudah pasti bahwa harta yang dikeluarkan saat berzakat sama wajibnya dengan kewajiban sholat, puasa, dan haji bagi umat yang berkecukupan. Perintah zakat ini berulang di Al-Quran dalam berbagai ayat, hingga berulang 32 kali. Kedua, infak. Dalam ajaran Islam, hukum infak tertuang secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, yaitu tidak lain merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah. Meskipun begitu, pada kasus tertentu, infak juga dapat memiliki hukum wajib. Ketiga, sodakoh. Sodakoh lebih luas dari sekedar zakat atau infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik dan hukumnya sunnah. Apa tujuan dari zakat, infak, dan sedekah? Di sini saya hanya memaparkan sedikit dari tujuan zakat, infak, dan sedekah. Pertama, yaitu mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, mustahik, dan lain-lainnya. Ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Keempat, membantu negara untuk memberantas kemiskinan, untuk mensejahterakan masyarakat. Di sini saya juga mengutip kata-kata mutiara yang berbunyi sedekah memperbaiki dunia untuk saudara kita dan Allah akan memperbaiki akhirat untuk kita. Kemudian kontribusi zakat, infak, dan sedekah dalam kesehatan di Indonesia. Ini merupakan inti dari pembahasan artikel ilmiah. Pemanfaatan atau kontribusi zakat, infak, dan sedekah saat ini di Indonesia dengan yang tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang banyak menelan korban jiwa, sehingga berdampak bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga berimbas kepada sendi-sendi perekonomian. Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta, zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Dalam fatwa tersebut, terdapat ketentuan pendistribusian harta zakat diperuntukkan kepada penerima, termasuk salah satu golongan asnaf zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mu'alaf, yang terlilit hutang, rikob, ibnu sabil, dan atau fi sabilillah. Pemanfaatan harta zakat juga boleh bersifat produktif, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Lantas bagaimana keefisiensian zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini?
Zakat dalam Islam merupakan ajaran yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Begitu pula dengan infak dan sedekah. Hal tersebut merupakan hal yang dibutuhkan saat ini mengingat pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Uluran tangan dari orang yang berpunya saat ini menjadi hal penting untuk membantu mereka di masa pandemi. Eh, Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah saya sampaikan sebelumnya merupakan hal yang sangat berdampak pada keefisiensian dana zakat, infak, dan sedekah pada saat ini karena sangat membantu krisis pada saat pandemi COVID-19. Terakhir yaitu Lembaga Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berdasarkan pasal 1 ayat 7 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain zakat, juga memuat infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jadi Basnas merupakan lembaga pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia saat ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.